Welcome to the Baseface Network. A few moments later. Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang semikonduktor. Yuk, simak terus materi dari kita ya. Jadi, pada materi semikonduktor ini, kami memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian, yang kedua, bahan semikonduktor, dan yang ketiga, penerapan bahan semikonduktor. semikonduktor adalah sebuah bahan yang memiliki konduktivitas listrik di antara isolator dan konduktor. Yang artinya, isolator memiliki sifat yang kurang baik dalam menghantarkan listrik, sedangkan konduktor memiliki sifat yang baik dalam menghantarkan listrik. Dengan demikian, maksud dari semikonduktor adalah komponen yang berada di pertengahan atau sebagai penghantar listrik. Nah, jadi di sini tuh ada 3 material penting dalam semikonduktor. Yang pertama ada silikon, yang kedua germanium, dan yang ketiga gallium arsenide. Nah, apa sih yang dimaksud dalam material penting semikonduktor tersebut? Yang pertama adalah silikon. Silikon merupakan bentuk paling umum yang sering digunakan dalam teknologi semikonduktor, yang artinya silikon memiliki daya hantar listrik yang sebanding dengan konduktor, akan tetapi memiliki daya listrik yang lebih besar daripada isolator. Nah, maka dari itu silikon menjadi bentuk paling utama dari semikonduktor. Yang kedua adalah germanium. Germanium sering digunakan dalam perangkat elektronik kuno dan beberapa aplikasi khusus lainnya. Yang ketiga adalah gallium arsenide. Gallium arsenide sering digunakan dalam perangkat mikroelektronika dan optoelektronika. Pembahasan selanjutnya adalah bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor mempunyai 2 tipe, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Semikonduktor N-type terbentuk dengan menambahkan atom donor yang memiliki valensi lebih tinggi. Jadi, ketika pengotor pentavalen ditambahkan ke semikonduktor murni, ia menghasilkan elektron tambahan. Dan oleh karena itu, ini juga dikenal sebagai pengotor donor. Dalam semikonduktor tipe N, pembawa muatan mayoritas adalah elektron. Semikonduktor P-type terbentuk dengan menambahkan atom akseptor yang memiliki valensi lebih rendah. Ketika pengotor trivalen ditambahkan ke semikonduktor intrinsik, ia menghasilkan lubang tambahan, dan pengotor ini juga disebut pengotor akseptor. Dalam semikonduktor tipe P, pembawa muatan mayoritas adalah lubang. Selanjutnya adalah penerapan semikonduktor. Penerapan semikonduktor pada alat elektronika terbagi menjadi beberapa, yaitu 1 pada dioda, 2 pada transistor, ketiga pada IC atau integrated circuit, yang keempat pada prosesor. Yang pertama adalah pengertian dioda. Dioda adalah piranti elektronika dengan elektroda yang berfungsi untuk mengarahkan sinyal listrik atau penyearah AC dan DC. Dioda terdiri dari anoda dan katoda. Dioda memiliki daerah pertemuan antara semikonduktor tipe N dan tipe P yang berfungsi sebagai isolasi sehingga elektron dahul tidak mudah melintasi junction. Daerah tersebut disebut depletion region. Nah, yang kedua adalah transistor. Apa sih transistor itu? Transistor merupakan komponen elektronika yang memiliki 3 elektroda yang fungsinya sebagai saklar elektronik dan sebagai penguat. Ada 2 jenis transistor, yaitu NPN dan PNP. NPN merupakan singkatan dari negatif, positif, negatif, sedangkan PNP adalah positif, negatif, positif. Penggunaan transistor NPN dan PNP sama-sama berfungsi sebagai penguat arus dan memperkuat switching secara elektronik. Dalam praktiknya,
baik transistor NPN maupun PNP digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti penguatan sinyal, pengendali saklar, dan dalam rangkaian logika digital. Yang ketiga adalah Integrated Circuit atau IC. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Nah, yang keempat ada prosesor. Prosesor pada semikonduktor seperti yang digunakan dalam komputer dan perangkat elektronik modern dibuat dengan menggunakan teknologi semikonduktor. Prosesor pada semikonduktor memiliki peran kunci dalam menjalankan berbagai tugas, pemrosesan, dan pengendalian dalam berbagai perangkat elektronik, memungkinkan kinerja yang cepat, efisien, dan canggih. Nah, contohnya kegunaan prosesor pada industri dan otomasi. Prosesor pada semikonduktor digunakan dalam sistem industri dan otomasi seperti sistem kontrol industri, robotika, sistem otomatisasi pabrik, dan banyak lagi. Prosesor ini memungkinkan pemrosesan dan pengendalian yang diperlukan dalam lingkungan industri. Contoh yang kedua, pada perangkat mobile. Prosesor pada semikonduktor juga digunakan dalam perangkat mobile seperti ponsel pintar, tablet, dan perangkat wearable. Prosesor ini memungkinkan penggunaan aplikasi, menjalankan game, menjelajah internet, memutar media, dan melakukan tugas-tugas lainnya pada perangkat mobile. A few moments later. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi terkait Semikonduktor. sekian dari kami. Jika ada salah kata maupun kata-kata Dan pertanyaan mohon disimpan dulu ya. karena kita adalah Mahasiswa. Mahasiswi. Bukan dosen. Jadi kalian kalau tanya ke Bu Luki dan Pak Slamet. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Tapi bohong. Kita masih ada bantu nih. Kesepian tanpa kekasih. Cakep, cukup sekian dan terima kasih. But you don't see me